Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Babehen, channel yang membahas tentang burung kicau, mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo. Kali ini Babehen akan membahas tentang ekstra puding yang berupa ular Hongkong. Banyak sekali bolo-bolo pemula itu yang menyampaikan atau bertanya kepada Babehen, baik lewat konten atau lewat langsung WA-nya Babehen. Sebetulnya takaran ulet Hongkong itu seberapa sih? Gunanya untuk apa? Dan efeknya apa saja yang ditimbulkan oleh ulet Hongkong gitu. Ini boleh. Pada dasarnya ulet Hongkong adalah salah satu sumber protein yang lumayan tinggi yang sebetulnya dibutuhkan juga untuk burung kesayangan kita. Gitu. Cuman memang banyak sekali karena itu menggunakan dianggapnya adalah pakan yang alami, akhirnya memberikan secara jor-joran sehingga ada efek negatif yang ditimbulkan gitu. Padahal yang kita kejar untuk pemberian ulat Hongkong kepada burung kita adalah untuk bisa menaikkan birahi dan juga emosinya supaya bisa segera bunyi gacor dan juga dia bisa ngotot. Cuman ketika pemberiannya itu secara jor-joran atau secara ugal-ugalan bahasanya misalnya seperti itu, ya ingat Babehen selalu menyampaikan dan mengingatkan pada bolo-bolo kicau mania pemula utamanya, itu segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik tuh. Jadi kita tetap memberikan sesuai dengan takaran dan kebutuhan si burung yang kita pelihara. Gitu. Apa sih efek negatifnya? Kalau efek positifnya Babehen sudah sampaikan bahwa efek positif dari ular Hongkong adalah untuk mendongkrak birahi juga emosinya. Nah, dia berefek agak hangat tuh di badan. Gitu. Jadi ada 3 efek positifnya. Menghangatkan tubuhnya di saat musim-musim saat ini kan musim-musim dingin, musim hujan, musim banyak angin kencang gitu ya. Nah, itu ular Hongkong lumayan bagus untuk bisa menghangatkan tubuh si burung kita sehingga bisa menyesuaikan dengan cuaca yang ada saat ini. Nah, efek negatifnya apa? Efek negatifnya yang pertama, ketika untuk orang gantangan, ulet Hongkong itu kalau kebanyakan bisa menaikkan emosinya terlalu over. Kalau over emosi, akhirnya digantangkan nggak bunyi tapi dia modelnya nabrak nanti. Kalau bahasanya orang murah itu nampar-nampar, nampar-nampar, ngeruji. Nah, itu efek-efek yang mungkin tidak terlalu fatal banget. Ya antisipasinya tinggal dikurangin gitu. Yang kedua, over birahi. Sama, ketika itu diberikan kepada jantan, birahinya terlalu over. Pada saat kita mau kawinkan, kalau untuk breeder ini ya, kita kawinkan, dan si betina ternyata birahinya nggak maksimal, betina bisa dihajar loh. Itu bisa terjadi KDRT kepada betinanya. Bahkan mungkin betina kita bisa babak belur, terus fatalnya bisa mati. Gitu. Itu untuk breeder. Terus yang selanjutnya, efek negatifnya. Ketika kita memberikan pakan dalam bentuk ular Hongkong, diberikan kepada trotol atau piyian kita. Nah ini piyian nih, catatannya adalah piyian ya boleh ya, piyian. Dan itu terlalu banyak pemberiannya. Efek negatifnya ada beberapa. Karena yang namanya piyi itu belum bisa mengeluarkan suara atau volume atau mengeluarkan bunyi. Birahinya belum keluar. Sehingga ada penumpukan protein mungkin ya. Zat yang terkandung dalam ular Hongkong itu akhirnya menumpuk di badannya. Yang terjadi apa? Satu, dia bisa terjadi penumpukan lemak. Akhirnya kalau Babehen mengatakan itu bisa ada yang namanya lemak tumbuh. Ada juga yang bisa mengatakan itu tumor. Ada juga yang mengatakan itu ya kayak jerawat bisul gitu ya.
Nah, itu yang bisa terjadi seperti itu, penumpukan. Dan itu bisa terjadi di area kepala. Bahkan mungkin kaki juga bisa. Tapi rata-rata di daerah area kepala biasanya. Nah, Babehen di konten yang sebelumnya itu pernah mengupload bagaimana caranya mengantisipasi ketika terjadi lemak tumbuh. Satu-satunya jalan kalau itu memang sudah besar, maka harus dioperasi. Gitu loh. Jadi untuk biji, sebaiknya pemberian ular Hongkong itu juga tidak terlalu banyak. Yang paling aman untuk biji itu, ya jangkrik itu loh. Itu paling aman. Jangkrik kroto itu paling aman. Kalau ular Hongkong memang ada satu efeknya. Kecuali kita memberikan ular Hongkong yang molting. Nah, apa itu molting? Molting itu adalah ular Hongkong yang baru ganti kulit. Jadi warnanya masih putih. Nah, itu dia tidak terlalu banyak tuh efeknya gitu. Efek yang kedua selain daging tumbuh atau tumor tumbuh atau lemak tumbuh kepada pigi itu, biasanya akan terjadi bebelen. Bebelen itu apa ya, bebelen ya? Bebelen itu susah mengeluarkan kotoran. Sulit BAB. Kenapa? Efeknya itu dari kulit ular Hongkong yang agak keras. Makanya sebaiknya pemberian ular Hongkong itu kepada burung kita, kalau bisa, itu menggunakan ular Hongkong yang baby, yang kulitnya belum terlalu keras, atau yang molting itu tadi. Nah, itu bisa mengurangi efek negatif dari ular Hongkong. Berapa sih takaran ular Hongkong itu? Kalau untuk masalah takaran biasanya memang Babehen memberikan, kalau untuk biji itu tidak lebih dari 10 ekor. Gitu. Tapi memang untuk yang dewasa pun juga sebaiknya tidak terlalu banyak, boleh. Sebaiknya tidak terlalu banyak. Kecuali, nah ini ada pengecualian, boleh ada pengecualian. Kecuali itu kita berikan kepada burung yang sudah dewasa. Artinya misalnya kepada induk nih, betina ya terutama, induk betina. Karena itu dia bisa membantu lari pembentukan uritan dan mendongkrak birahinya. Gitu. Jadi yang paling fatal sebetulnya pemberian ular Hongkong itu ketika kita berikan kepada trotol. Kalau terlalu banyak maksudnya, terlalu banyak. Kalau sedikit sih nggak apa-apa, bolo. Itu malah bagus gitu loh. Tetap harus ada itu. Tapi kalau terlalu banyak itu bisa menimbulkan itu tadi. Daging tumbuh atau lemak tumbuh yang akhirnya kemudian kita harus treatment sampai ke operasi pengobatannya. Gitu, bolo. Jadi sebetulnya bukan kemudian Babehen bilang bahwa ular Hongkong itu jelek. Enggak, ular Hongkong itu bagus untuk pakan. Bagus untuk mendongkrak jantan birahi, betina birahi, mendongkrak untuk naiknya emosi, itu juga bagus. Pertumbuhan piyik itu juga bagus, tapi jangan berlebihan. Intinya itu, jangan berlebihan. Sekali lagi Babehen disclaimer nih, jangan berlebihan. Karena yang segala sesuatu yang berlebihan kurang baik. Oke? Nah, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dari bolo-bolo pemula yang kemarin bertanya di kontennya Babehen atau di WA-nya Babehen. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Babehen terus semangat untuk membuat konten-konten edukasi untuk para Brainless Mania terutama pemula. Oke, bolo. Salam sehat satu hobi. Kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.